Iya. Kalau kita berkunjung ke rumah nenek tuh pasti ada satu hal yang kita kangenin kan. Dan harapannya kalau kita ke rumah nenek, kita bisa kumpul-kumpul sama keluarga dan bisa dapetin kesenangan lah di rumah nenek. Tapi selain kebahagiaan, gak jarang juga tuh kalau lo berkunjung ke rumah nenek lo atau lo bareng sama nenek lo, malah ngerasain hal-hal gaib. Ini cerita dari penggemar Scary Things yang ngirim ke email kita. Dan dia minta disamarin namanya ya. Jadi gue samarin namanya jadi Dania. Oke. Soalnya dia takut kalau kejadian yang dia bagiin ini bisa keulang lagi nanti di masa sekarang. Kata dia gitu. Iya. Nah gara-gara kejadian ini dia tuh benar-benar trauma dan jadi sedikit peka sama hal-hal mistis di sekeliling dia. Meskipun dia gak bisa melihat secara langsung. Jadi Dania ini tuh tinggal di kota Jember yang masih sedikit kental sama hal-hal mistis pada waktu itu. Dan kejadian ini tuh pas Dania tuh umurnya 6 tahun, masih kelas 1 SD di tahun 2007. Jadi dia sama mbaknya ini, maksudnya kakaknya gitu ya, itu dititipin di rumah nenek. Nah by the way Dania sama mbaknya ini umurnya cukup jauh katanya. Dan di rumah neneknya ini ada omnya Dania juga. Sedangkan orang tuanya Dania tuh kerja di Surabaya. Jadi Dania ini setiap pulang sekolah itu selalu tidur siang. Dan sorenya tuh sekitar jam 5-an, itu jam dia pergi ngaji. Tapi suatu hari dia tuh ngerasa badannya kayak capek banget gitu pas pulang sekolah, Moy. Soalnya pas itu sepeda dia bannya bocor, jadi dia pulang jalan. Dan jarak dari rumah neneknya dia ke sekolah tuh cukup jauh kalau misalkan jalan. Nah sampai rumah dia bersih-bersih, makan, dan ketiduran sampai jam 5 kurang karena capek itu kan. Oke. Nah mbaknya Dania ini lagi nyapu-nyapu pekaran rumah gitu. Terus marah karena katanya Dania dibangunin tuh susah. Soalnya itu jamnya udah mepet banget buat dia ngaji kan. Dania disuruh buru-buru lah buat bangun dan siap-siap. Dania yang masih ngantuk tuh langsung bangun dan mau mandi. Nah di sini Moy, gue jelasin dikit ya layout rumah neneknya. Jadi kamar mandi di rumah neneknya Dania ini tuh ada di belakang rumah. Jadi kalau misalkan mau kamar mandi harus ngelewatin dapur dulu. Dan dapurnya ini kalau pintunya nggak dibuka atau lampu nggak dihidupin, itu bakal gelap banget. Sebelum dapur, ngelewatin lorong dulu. Kanan kirinya tuh ada kamar. Nah kamar yang sebelah kiri itu kamar omnya Dania. Tapi jarang banget ditidurin kamarnya, makanya pintunya selalu dibuka. Tadi gue bilang kan, Dania tuh sensitif, tapi gak bisa ngeliat jelas. Nah tiap Dania ngelewatin lorong itu, dari sudut matanya dia selalu ngeliat pocong yang awalnya rebahan, terus bergerak jadi duduk gitu di kamar yang jarang ditempati tadi, si kamar omnya itu. Balik nih ya, Dania yang baru bangun nih, di sore itu dia ngelewatin lorong. Pas lewat lorong untungnya aman-aman aja. Oke. Tapi pas Dania mau ke dapur, Dania tuh kaget banget, Moy. Dari yang masih ngantuk, Dania matanya langsung melotot. Tapi badannya dia kerasa lemes kayak dek gitu. Karena 2 meter di depannya Dania, di area dapur itu ada sosok hantu yang namanya tuh Gelundung Plecek. Gue gak pernah denger lagi. Nah, kalau kata Dania, ini sosok hantu kepala yang wujudnya tuh kepala doang, kayak kepala tapi mirip-mirip buah kelapa. Jujur gue juga baru dengar, kayak lu berdua. Kayak kepala ngambang, gak ada badan gitu. Kepala, bener-bener kepala doang. Anjing. Gue baru denger juga nih si Gelundung Plecek ini. Tapi begitu gue search di Google dan gue lihat Moy, bangsat nih gue merinding banget sih. Jadi yang Dania lihat, sosok ini tuh bentuknya kayak buah kelapa yang masih ada kulitnya. Tapi ada mata sama mulut mirip kayak labu Halloween gitu. Tapi ini bedanya kelapa, bukan labu. Terus juga mata dan mulut itu lebar banget sama berapi-api, katanya gitu. Mungkin kalau gue ceritain kayak gini gak seserem itu kali ya. Tapi kalau misalkan lo coba googling nih, itu tuh serem banget. Coba gue sambil googling ya. Boleh. Gue sambil lanjut ya. Iya. Padahal di dapur rumah neneknya Dania ini gelap karena lampunya tuh belum dihidupin dan pintunya gak dibuka. Tapi dia bener-bener bisa lihat jelas banget, kayak seakan-akan itu tuh terang, padahal ya gelap. Nah gak cuma ditampakin doang Moy, makhluk ini tuh suaranya besar banget, menggelegar, kayak yang ngetawain Dania gitu. Oh iya, serem-serem lagi. Lu udah lihat? Coba lihat Moy. Kepala doang lagi. Serem kan? Nah si makhluk ini tuh ngetawain Dania gitu Moy. Dania mau teriak banget, tapi gak bisa sama sekali. Suara dia gak bisa keluar buat teriak ke mbaknya yang ada di teras depan rumah tuh. Dia cuma bisa berusaha buat bangkit dari yang duduk sampai berdiri.
Nah tapi Nat, Moy, Dania bilang kalau badannya dia ini kerasa kayak ditarik ke arah sosok ini. Tadi kan jaraknya 2 meter kan. Dia kayak ngerasa dia tuh ketarik buat ngedeket ke sosok ini. Cuman ternyata bukan sosok ini yang narik dia. Ternyata pas Dania nengok ke belakang, ada sosok kuntilanak yang ngedorong Dania buat ngedeket ke arah si gelundung pelacak ini. Anjing. Dania nangis senangis-nangisnya dan dia masih nggak bisa teriak sama sekali, Nat, Moy. Mulutnya dia tuh kayak dibekap gitu loh. Jadi kayak cuma bisa cuma bisa kayak gitu. Dalam hati Dania ini pengen banget baca ayat kursi kayak yang diajarin sama guru ngajinya. Cuman ya anak SD kelas 1 panik, belum lancar ayat kursi gitu ya. Jadi dia cuman coba untuk baca surat An-Nasr berkali-kali sampai akhirnya untungnya nih ya, dia bisa lari tuh ke arah mbaknya yang ada di depan rumah. Nah pas dia lari ke arah depan dan dia ngelewatin kamar omnya itu, Dania tuh udah bukan ngelihat di sudut matanya lagi. Dia bener-bener ngelihat jelas banget ada pocong berdiri di depan pintu kamar omnya itu. Lagi-lagi Dania cuma bisa nangis, Nat, Moy. Pas udah sampai depan rumah pun dia langsung ngadu tuh ke mbaknya soal apa yang dilihat tadi. Tapi mbaknya nggak percaya sama sekali, malah nganggep Dania nih ya alasan aja karena nggak mau ngaji, karena emang itu udah waktunya dia ngaji kan harusnya. Dan karena kelihatan tetangga nih, akhirnya tetangga Dania nenangin dia lah. Tetangganya ini mikir Dania sama mbaknya tuh berantem, karena biasanya emang kayak gitu. Dania ini suka nggak nurut lah sama mbaknya. Tetangganya nyuruh mbaknya Dania, yaudah mandiin aja tuh Danianya, karena udah mau maghrib juga. Mereka jalan lah dari depan ke belakang ke arah kamar mandi ya. Dania juga sembunyi tuh di belakang mbaknya pas jalan ke dapur, karena saking takutnya si Dania ini. Bahkan saking takutnya, tadinya tuh Dania nggak mau ke bagian dapur lagi. Dia mau kabur aja dari rumah neneknya ke rumah bibinya yang jaraknya tuh nggak jauh dari sana. Tapi mbaknya Dania nyeret tangan Dania sambil marah-marah gitu, kenceng banget. Pas udah di area dapur nih, Nat, Moy, sosok kuntilanak sama pocong tuh udah nggak ada, untungnya. Tapi sosok si gelundung plecek itu masih ada di sana, di keadaan dapur yang udah gelap banget. Dan Dania masih ngelihat sosok ini ngetawain dia kenceng banget. Nah anehnya, mbaknya Dania ini gak ngeliat apa-apa. Sampai Dania dimarahin abis-abisan karena mbaknya ngira Dania tuh halu dan kebanyakan nonton film gitu loh. Dania takut banget dan dia bener-bener lari tuh dari cengkeraman mbaknya ke rumah bibinya yang tadi gue bilang. Dia lari ke rumah bibinya ya. Dan di rumah bibinya ini ada pamannya Dania di sana, ada sepupunya dia juga. Dan Dania nyeritain tuh sedetail mungkin apa yang dia rasain, apa yang kejadian sama dia. Pamannya Dania yang emang sensitif sama hal-hal gaib percaya sama ceritanya Dania ini. Nah cuman bibinya gak percaya, kayak mbaknya Dania. Udah cerita kayak gitu, Dania disuruh stay dulu lah di rumah bibinya ini sampai nenek dan omnya balik dari sawah. Dan pas nenek dan omnya udah sampai, diceritain sama mbaknya Dania. Neneknya Dania percaya, karena katanya emang orangnya tuh agak kejawen gitu. Terus akhirnya neneknya Dania pulang ke rumahnya, dan kelapa ini ditaruh lah ke samping rumah. Terus neneknya bawa gayung yang udah diisi air dan dibaca-bacain gitu sesuatu sama neneknya. Udah tuh, setelah itu abis Isya keadaan udah mulai tenang. Om, paman, bibinya Dania, yang lain juga udah pada datang tuh ke rumahnya nenek. Jadi kayak udah rame banget di rumah neneknya Dania. Terus si neneknya Dania nyeritain nih asal mula kenapa si kelapa atau gelundung plecek itu ada di dalam dapur. Nah neneknya bilang kalau pas jam 3 sore dia pulang nih ke rumah bawa padi dari sawah tapi lewat belakang rumah. Nah belakang rumah neneknya Dania ini gak ada rumah lagi, Nat, Moy. Bener-bener pekarangan kosong punya bersama gitulah, punya nenek dan beberapa warga di sana. Nah pekarangannya itu tuh kayak cuman pohon-pohon bambu, pohon-pohon kelapa tinggi-tinggi, pohon salem, pohon nangka gitu-gitulah. Pokoknya suasananya kayak kebun kosong lah. Nah terus pas perjalanan pulang, neneknya ini nemu kelapa itu baru banget jatuh. Suaranya pun keras banget kata neneknya Dania. Dan besarnya kelapa ini tuh beda sama kelapa pada umumnya, lebih gede. Awalnya neneknya Dania tuh heran, ya tapi seneng juga. Nah cuman di sisi lain, dari jauh si nenek ini ngeliat kayak ada siluet wanita pakai baju putih, rambutnya hitam panjang. Tapi nggak dihirauin sama neneknya Dania. Dibawalah kelapa besar ini dan ditaruh di dapur. Dari situlah awal mula gangguan yang dialamin sama Dania.
Oke. Oke. Nah malam harinya semua keluarga Dania tuh tidur di rumahnya nenek. Dania pun tidur diapit sama mbaknya dia, sepupu, ada bibi-bibinya juga di situ. Pokoknya di kamar tuh ada 7 orang, termasuk Dania yang tidur di tengah gitu ya. Biar Dania juga ngerasa aman. Nah tapi tengah malam Dania ini kebangun karena dia mimpi si gelundung plecek ini manggil-manggil Dania. Dan di sebelah sosok ini ada pocong, Nat, Moy. Dania nangis-nangis di situ sampai dibacain doa-doa sama mbaknya supaya dia bisa tidur lagi gitu ya. Besokannya si kelapanya ini kan ada di sebelah rumah neneknya kan tadi kan, udah ditaruh situ kan. Akhirnya kelapanya ini tuh dibawa sama pamannya Dania dan mau dibuang nih. Tapi sebelum dibuang, pamannya Dania ini minta bantuan tetangga buat ngusir roh-roh jahat dari kelapa itu yang ada di lingkungan rumah neneknya. Ya biar nggak balik lagi lah. Ya. Nah cuman setelah itu, setelah dibantuin gitu ya buat diusir roh-roh jahatnya, bukannya dibuang, malah diminta sama tetangganya ini buat dimasak. Hah? Nah sekeluarga Dania ngebolehin karena kata tetangganya pun kalau misalkan nih kelapa dibuang tapi nggak dihancurin, nanti rohnya bisa balik. Ibaratnya kayak dalam tanda kutip wadahnya tuh masih ada. Jadi ya kapanpun bisa balik lagi nih sesukanya dan ganggu orang lain. Makanya ya dihancurin dan dimasak lah sama dia, kata gitu. Nah alhamdulillah kata Dania, sampai dia lulus SD dia nggak pernah dapat gangguan apapun. Tapi pas dia kelas 2 SMP, dia pernah mimpi pocong yang ada di kamar omnya itu. Dan itu 3 hari berturut-turut. Wow. Dia tiduran di sebelah teras rumah mulai dari pagi sampai malam. Tapi di mimpinya Dania, bukan cuman dia yang bisa lihat, tapi neneknya juga bisa lihat di situ. Nah setelah adanya mimpi itu, Dania jadi peka banget lah sama hal-hal mistis sampai sekarang. Dia bisa ngelihat siluet-siluet sosok gaib di ujung matanya dia. Dia bisa ngerasain energi-energi gaib juga yang ada di sekitar dia. Oh, berarti pada dasarnya sebenarnya rumah neneknya udah angker ya anjir, orang banyak banget setannya. Bisa jadi ya Mu ya, karena yang tadi gue bilang kan, walaupun gak ada kelapanya, gak ada si gelundung plecek ini, Dania sering ngelihat dari ujung matanya ada pocong kan di kamar omnya itu kan. Iya Iya. benar-benar. Tapi Bi, gue penasaran deh, si gelundung plecek ini dia ada di daerah mana aja ya? Wah kalau itu gue nggak tahu sih. Gue juga dapat cerita tentang kejadian yang dialami sama orang karena ngelihat sosok kecelakaan gitu ya, kecelakaan kereta. Dan gue dapat cerita ini dari Kaskus juga. Kejadiannya ini terjadi di Jawa Tengah, tapi gue nggak dapet nih kotanya di mana, tapi sekitar tahun 2016-an. Dia minta disamarin namanya, jadi kita sebut aja cowok ini namanya Bari ya. Oke. Bari ini tinggal di dekat rel kereta api gitu. Dan ada momen dimana sekitar jam 1-an pagi, Bari itu baru pulang dari rumah saudaranya karena ada saudara yang baru meninggal. Jadi kayak ngadain pengajian gitu. Nah buat perjalanan pulang, Bari itu harus ngelewatin jalan di kampung dengan berjalan kaki itu sekitar 1 jam. Tapi kalau dia motong lewat rel kereta api, itu tuh dia cuma nyampe sekitar 20 menitan. Karena di malam itu Bari udah ngantuk banget, jadi kayak dia mikir biar gue cepet lah nyampe rumahnya. Akhirnya dia mikir, ya udah gue lewat jalur kereta api aja kan cepet sampai rumahnya. Ditambah juga Bari tuh emang udah biasa Bihnat buat ngelewatin rel kereta api ini, buat OTW ke rumahnya ya. Tapi biasanya dia tuh jalan pas lagi siang atau sore. Bener-bener bisa dihitung jari lah, dia tuh ngelewatin rel itu waktu pas malam-malam. Nah pas Bari jalan, ini udah jalan di rel kereta api tuh ya, dia ngelihat kayak ada cewek jongkok gitu, rambutnya kayak terurai ke bawah karena kepalanya lagi nunduk. Bari mikir kayak oh mungkin ada warga desa lagi BAB, karena katanya dia tuh hampir banyak banget warga yang di sana tuh nggak punya WC. Jadi tuh suka BAB sembarangan di deket-deket rel gitulah. Dia jalan lagi, udah jalan sekitar 5 meteran ngelewatin si cewek itu. Bari coba nengok lagi nih ke cewek ini, dan si cewek ini masih jongkok di tempat yang sama. Tapi sekarang tuh badannya si cewek itu udah rada ngangkat dikit, jadi kayak udah gak ketutupan rambut gitu lah. Bari merhatiin tuh badannya dia. Dia mikir kayak baju ini kayak aku pernah lihat gitu, kata Bari dalam hati nih. Jalan lagi, dia nengok 5 meteran lagi. Setelah itu Bari ngeliat jelas sekarang Bihnat, sosok ini nih, kan tadi gue bilang cewek tuh udah rada naikkan badannya kan. Pas dia jalan lagi, dan pas dia nengok lagi nih sekarang yang kedua kalinya, akhirnya dia ngeliat si sosok cewek ini nih mukanya darah semua, rusak, matanya hampir keluar, dan ternyata kaki cewek itu tuh nggak ada,
Jadi cuman dari badan ke atas doang gitu loh. Jadi yang tadinya kita pikir jongkok, ternyata Iya, bukan jongkok. Ternyata emang kakinya nggak ada. Gila. Emang badannya cuma sependek itu ya? Sependek itu. Bangsat. Jadi badan ke bawah tuh nggak ada. Jadi cuma badan sampai kepala doang Iya, gitu cuma ya. setengah ke atas doang kan. Langsung tuh lihat kayak gitu, Bari lari kenceng banget karena dia takut kan. Nyampe rumahnya tuh. Setelah Bari nyampe rumah, Bari tuh baru ingat Bihnat, kalau si cewek itu tuh ternyata korban kecelakaan kereta api dan kakinya tuh emang putus. Soalnya kebetulan waktu pas ada kejadian itu Bari tuh juga nolongin si cewek ini. Pas kecelakaan itu tuh Bari tuh ngumpulin batu kepalanya, sampai mata kakinya copot itu dikumpulin sama Bari. Aduh. Sampai ada beberapa bagian badan yang hilang tuh juga dikumpulin lah sama Bari. Bari juga ingat bajunya dan tempat si cewek itu tuh nampakin diri tuh pas banget emang posisinya di mana sosok ini ya badannya pas meninggal tergeletak di situ keseret keretanya. Nah makanya Bari inget kayak kok gue kayak inget bajunya ya karena waktu pas kecelakaan cewek itu ya pakai baju itu gitu. Besok malamnya pengajian tetap ada, Bari tetap ikut tuh pengajian saudaranya. Nah pas perjalanan pulang Bari pun juga nggak terlalu takut karena di malam itu ya malam kedua pengajian itu Bari tuh pergi sama adiknya. Nah kejadian semalam itu tuh Bari bener-bener gak bisa ngelupain sama sekali. Tapi dia mikir kayak sekarang kan gue pulang sama adik gue dan dia gak mau pulang malam-malam lah. Makanya jam 9 malam dia pulang tuh pamitan sama saudaranya. Dia mikir aja semoga nih malam ini gak kejadian lagi nih, gue gak ngeliat apa-apa. Karena mau gak mau dia harus ngelewatin si rel kereta api itu biar cepat sampai rumah. Udahlah dia jalan di rel kereta api itu. Dia juga ada mikir takut, tapi dia gengsi juga kalau dia takut ntar adeknya berani gitu kan. Akhirnya dia so berani tuh jalan ngelewatin kereta itu. Awalnya ngelewatin jalur tuh gak ada apa-apa, tapi beberapa menit kemudian kedengeran tuh Bihnat, ada kayak suara cewek gitu, kayak nangis ngerintih gitu loh, kayak gitu. Nah suara itu lama-lama Bari tuh sadar kayak mirip orang lagi kesakitan, bukan kayak ketawa, bukan kayak apa gitu. Adanya denger juga, adanya bilang lah kayak, "Mas kayaknya ada orang mas." Langsung tuh adanya tuh kayak ngidupin flash lampu dari HP-nya biar kayak ngeliat itu tuh suara dari mana, asal dari mana gitu. Pas mereka coba nyari asal suara dari mana sambil ditembak pakai lampu flash, ternyata nggak ada apa-apa Bihnat. Tapi adeknya Bari tuh penasaran kayak dari mana nih asal suaranya. Kebetulan juga soalnya samping kanan kiri rel itu tuh yang mereka coba jalanin itu ya, di jalur mereka itu bener-bener nggak ada warga sama sekali, nggak ada rumah warga. Jadi kosong. Jadi nggak mungkin tuh kayak tiba-tiba kok ada suara orang nangis, orang kanan kiri nggak ada rumah gitu. Bari tuh sebenarnya takut, tapi dia coba nutupin takutnya dengan cara ngomong kayak udahlah nggak ada orang, ayo pulang gitu, ngalihin perhatian gitulah. Gak lama kemudian pas si Bari bilang udahlah pulang itu ke adenya, tiba-tiba ada suara bel klakson kereta tuh datang, tun 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 gitu. Mereka minggir lah tuh ke kanan rel. Nah tempat di mana mereka dengar suara itu tuh dari kiri rel, jadi seberang-seberangan ya. Iya. Udah tuh kereta jalan kayak des gitu. Nah dari sela-sela kereta berjalan itu Bari ternyata bisa ngeliat jelas banget Bihnat sosok cewek itu. Kali ini nih sekarang sosok cewek itu tuh ngadep ke mukanya Bari, jadi ada pada depan. Nah jadi tuh Bari ngeliat dari sela-sela gerbong kereta yang lewat itu, dia bisa ngeliat muka rusaknya si sosok cewek ini nih. Pas kereta udah beres lewat, Bari langsung tuh ngajakin adanya balik. Tapi adanya tuh penasaran banget, dia gak mau balik. Dia masih mau nyari tuh sumber suara dari mana. Karena waktu pas si Bari ngeliat si sosok itu dari sela-sela kereta, adanya tuh gak ngeliat. Langsung tuh adanya tuh ngelempar batu terus ke arah sumber suara cewek itu. Nah cuman pas ditengok sama Bari, si sosok cewek ini udah hilang. Tapi tiba-tiba pas sosok cewek itu hilang, Bari sama Ade tuh kayak nyium bau busuk nyengat banget Bihnat. Dan Bari tuh sadar banget ini bukan bau busuk kayak makanan gitu loh. Kayak bau busuk ya orang meninggal gitu, kebayang kan gimana? Iya ya. Mereka coba nyari sumber baunya dari mana, dan ternyata Bari sadar kalau sumber baunya itu tuh asalnya dari bawah kaki adeknya. Si Bari bilang lah, itu tuh di bawahmu tuh baunya. Dengar kayak gitu, adeknya Bari tuh langsung refleks kayak ngarahin lampu flashnya tuh ke kakinya. Dan akhirnya mereka bisa ngeliat jelas banget Bihnat, ada sosok cewek itu bener-bener tepat di bawah kaki adeknya. Keinjak. Keinjek. Wah anjir. Dan yang bikin seremnya lagi, lo bayangin, ada sosok di bawah lo, itu tuh gelap, tapi ditembak flash. Ya jelas banget kan bentukannya kan. Iya, Nah iya. Ade bisa ngeliat jelas kayak gitu tuh bentuk mukanya yang hancur itu tuh. Langsung tuh mereka takut banget, mereka buru-buru lah cabut dan nyampe rumah nih, alhamdulillahnya nggak ada apa-apa lagi. Masuk di hari ketiga, di mana pengajian tuh masih ada. Bari tuh akhirnya mutusin buat ke rumah saudaranya tuh naik motor.
dia mikir kayak emang agak muter sih. Kalau misalnya naik motor kan harus lewatin jalan desa tuh sejam. Tapi dia mikir daripada gue lewat trail, ketemu lagi nama sosok ini kan. Udahlah, akhirnya dia naik motor ke rumah saudaranya dan dia ini sendirian nih malam ini. Singkat cerita, pengajian beres jam 9 malam. Bari langsung pamit lah sama budenya buat pulang. Dan dia kan jalan tuh lewat jalan desa gitu kan buat ngindarin penampakan itu kan. Nah tapi ternyata walaupun dia pulangnya lewat jalanan desa, tapi Bari tuh harus ngelewatin kayak bawah rel gitu kurang lebih 200 meter lah dari rumah saudaranya. Jadi kayak lu harus tetap aja tuh ngelewatin rel kereta itu walaupun cuma 200 meter ya. Udah tuh akhirnya dia cuek aja, dia jalan naik motornya. Nah pas banget baru jalan, Bari tuh ngerasa kayak ban belakangnya kempes. Dia mikir kayak apes lagi nih malam nih kan. Bari akhirnya mutusin buat balik ke rumah saudaranya buat ngecek tuh ban belakangnya kenapa. Pas nyampe rumah saudaranya, Bude nanya kayak, kenapa kok balik lagi? Kayaknya bannya bocor Bude, kata si Bari nih. Si Bude bilang kayak, yaudah tinggalin aja motornya, biar nanti ditambel sama om besok. Nah, Bari pasrah mau gak mau kan harus nitipin motornya kan ke Budenya. Tapi dia bilang ke Budenya kayak minta tolong anterin pulang karena alasannya capek. Dia gak berani bilang tuh kalau dia takut. Akhirnya Budenya bilang, yaudah kalau misalnya dianterin pulang, ntar dianterin sama omnya tapi harus nunggu sekitar jam 10 setengah 11-an. Oke. Udah tuh Bari nungguin sampai akhirnya sekitar jam setengah 11-an omnya datang. Nah omnya bilang kayak, udah kamu pulang naik motor om aja, ntar biar motor kamu om yang tambelin gitu. Nah langsung lah tuh Bari ngiyain dan Bari pulang lah naik motor omnya. Dede jalan lagi naik motor. Di perjalanan tuh menuju desa udah hampir sampai ke rumah-rumah warga gitu. Tapi kan gue bilang tadi tuh, kalau misalnya mau ke jalanan desa dari rumah saudara itu harus ngelewatin 200 meter jalanan rel gitu kan. Nah akhirnya dia jalan, sampailah nih di titik dimana dia harus ngelewatin rel kereta api itu tuh. Bari tuh harus masuk kayak ke terowongan rel kereta api gitu. Jadi motor tuh harus dituntun karena tinggi terowongannya tuh cuma sekitar 1 meter. Jadi dia harus turun dulu, dia nenteng motornya sambil ngerunduk baru jalan lagi gitu, kebayangkan? Udahlah tuh, udah nyampe si terowongan itu, Bari matiin motornya, dia langsung tuntun tuh motornya. Pas banget, baru dia ngebelokin motornya, dia ngeliat lagi Bihnat, penampakan si cewek itu tuh lagi duduk di sekitar jembatan rel itu. Mukanya rusak, rambutnya tuh berantakan dan dia ngeliat lagi. Ya kalau nggak ada kakinya. Jadi sosok yang dia lihat sekarang itu sosok yang 2 hari lalu dia lihat dan kemarin dia lihat juga. Karena dia takut banget, dia tuh langsung lari ninggalin motornya dan balik lagi tuh ke rumah saudaranya. Nyampe rumah saudaranya, ya Bude panik lah ngeliat Bari tiba-tiba kayak panik gitu kan. Ditanya kenapa sama Budenya. Bari tuh kayak panik, dia bilang kayak, Bude aku lihat penampakan cewek kecelakaan di sana Bude, motor aku tinggal. Pokoknya panik banget lah dia ngomong kayak gitu. Udah setelah dengar kayak gitu, Bari, Budenya sama omnya tuh langsung tuh ke tempat dimana Bari tuh ngeliat penampakan itu. Sembari dia ngambil motornya lagi lah. Pas banget nyampe sana, mereka bertiga tuh bener-bener gak liat apa-apa Bihnat. Jadi yang si Bari lihat ada sosok cewek yang gak ada kakinya itu ya hilang gitu aja. Akhirnya Bari tuh disuruh nginep lah di rumah saudaranya biar gak ketakutan gitu. Diyain lah nih sama si Bari. Nah setelah kejadian mistis yang Bari alamin ini ternyata itu tuh gak cuma dialami sama Bari doang. Karena ternyata banyak banget beberapa tetangga Bari tuh juga ngeliat sosok cewek yang gak ada kakinya ini. Karena banyak banget yang ngalamin, akhirnya cerita ini nyampe lah nih ke keluarga korban. Ternyata udah dikonfirm juga sama keluarga korban kalau si korban ini ternyata tuh meninggal bunuh diri. Karena rumahnya si korban ini jauh banget di rel Bihnat. Jadi dia tuh emang niat gitu loh, datang ke rel itu ditabrakin dirinya lah gitu. Akhirnya keluarga korban ini ngadain pengajian lah, bener-bener tepat di samping jalanan rel kereta api itu. Bari juga ikut lah dalam pengajian itu karena dia juga mau ngedoain gitu, biar nggak ganggu Bari lagi, nggak ganggu tetangga-tetangga lagi kan. Dan alhamdulillahnya setelah diadain pengajian itu, teror hantu cewek yang gak ada kakinya itu tuh selesai. Tapi Mui, biasanya kalau misalkan korban yang bunuh diri, itu kan dia ada masalah sama hidupnya sendiri kan. Nah biasanya yang gue tahu tuh mereka tuh nggak ngegangguin orang-orang di sekitar yang tempat dia bunuh diri gitu loh. Oh, tapi kalau ini malah dia digangguin ya, si Bari digangguin ya. Masalahnya kan nggak ada, maksudnya nggak nyambung gitu kan. Iya. Gue nggak tahu sih kenapa Bari gangguin. Entah bisa jadi kayak si Abi nih, dia juga megang organ-organnya yang hilang. Kan Bari juga ngebantuin kan masalahnya kan. Iya. Entah apa gue nggak tahu sih. Tapi menurut gue juga kayaknya si cewek ini emang matinya penasaran gitu, makanya dia gangguin banyak banget warga di sana kan. Iya benar.
sengegentayangin-gentayanginnya korban kecelakaan kereta ini, kalau yang gue lihat ya, maksudnya emang udah hampir pasti kalau misalkan kecelakaannya gara-gara ditabrak kereta, ya kayaknya nggak mungkin badannya utuh nggak sih? Iya. Maksud gue kalau misalkan ketabrak mobil, ya mungkin masih bisa utuh lah. Cuman kalau kereta karena cepet, gede juga gitu ya kereta, hampir pasti ya badannya nggak akan utuh. Entah yang lepas kaki, kepala atau apa. Dan ya kalau misalkan kita ngelihat ke keluarganya ya, Ya. banyak banget sebenarnya keluarga kan yang pengen ya amit-amit ada anggota keluarga meninggal, mayatnya utuh gitu ya nggak sih? Jadi Iya, bisa iya. dikubur dengan lebih baik. Kadang juga ya maksudnya di Islam dan di Kristen juga dimandiin gitu kan. Pengennya dikubur dengan badan yang utuh lah. Cuman kalau gue sih selalu berharap ya semoga korban-korban yang belum tenang atau emang matinya penasaran, apapun itulah gentayangan, gue harap bisa tenang sih.